Sebagai manusia, kita bukan satu-satunya makhluk hidup yang tinggal di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai makhluk hidup lain berupa hewan dan tumbuhan yang sama-sama berkembang dan hidup. Sesama makhluk hidup pasti memiliki sistem respirasi untuk melakukan proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, atau dikenal juga dengan bernapas. Meski tidak semua makhluk hidup bernapas melalui hidung, proses tersebut tetaplah serupa. Selain itu, makhluk hidup juga memerlukan makanan dan minuman untuk kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuhnya. Setelahnya, zat sisa yang telah dikonsumsi akan dibuang dalam bentuk kotoran. Agar lebih jelas lagi, berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Makhluk hidup menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirupnya. Kedua, makan dan minum. Makanan memiliki fungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan juga dapat mengganti sel tubuh yang rusak berkat kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Sedangkan air atau minuman memiliki fungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Ketiga, mengeluarkan zat sisa. Makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi oleh makhluk hidup akan melalui proses ekskresi. Pada proses ini, makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang bersifat racun yang dapat mengganggu kinerja tubuh jika tidak dikeluarkan. Yang keempat, bergerak. Pada manusia dan hewan terdapat alat gerak yaitu kaki atau sirip pada ikan yang mampu menggerakkannya dari satu tempat ke tempat lain. Ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Proses tersebut meliputi tumbuh kembang pada tinggi hingga massa atau berat badan dari kecil sampai besar. 6. Berproduksi. Tumbuhan pun juga dapat berkembang biak melalui proses seksual dan aseksual atau vegetatif. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup adalah memiliki nervous system yang memungkinkannya untuk merasakan perubahan pada lingkungan sekitarnya. Reaksi yang dapat dirasakan makhluk hidup antara lain cahaya, suhu, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Yang terakhir, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering seperti kaktus. Tumbuhan akan memiliki daun yang sempit juga tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab akan mempunyai daun yang lebar dan tipis, seperti tumbuhan paku-pakuan. Dilansir dari National Geographic, simbiosis adalah hubungan ataupun interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda. Berikut 6 jenis simbiosis dan pengertiannya. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Misalnya tanaman dengan hewan penyerbuk seperti serangga, kupu-kupu, ngengat, dan kelelawar. Simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Contoh parasitisme adalah nyamuk yang memakan darah manusia. Contoh lain parasitisme adalah parasit dengan inangnya. Simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah hubungan saat organisme A mendapatkan manfaat dari organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A. Contohnya adalah burung yang bersarang di pohon. Contoh lain komensalisme adalah tanaman anggrek yang menumpang hidup pada pohon mangga sebagai inang, dan ikan pilot juga remoras yang mendapatkan makanan dari sisa makanan hiu. Simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan di mana satu organisme A dirugikan oleh organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh organisme A. Contoh simbiosis amensalisme adalah jamur Ascomycota penicillium nocatum dengan bakteri. Contoh lain adalah pohon kenari hitam dan pohon pinus dengan tumbuhan di sekitarnya. Simbiosis netralisme. Netralisme adalah hubungan antara dua organisme yang tidak saling menguntungkan ataupun merugikan. Keduanya dapat hidup dalam satu lingkungan dengan akur tanpa saling memengaruhi.
Simbiosis kompetisi. Simbiosis kompetisi adalah hubungan antar dua organisme yang saling bersaing dalam memperebutkan makanan maupun sumber air. Misalnya singa dengan hyena yang bersaing dalam mendapatkan mangsa. Serigala dan beruang yang juga bersaing dalam mendapatkan makanan. Contoh lain kompetisi adalah serigala serta hewan herbivora yang bersaing mendapatkan sumber air.